Selamat datang di Sinopcast. Episode pertama kita bareng Bang Marco. Abang, Akang atau apa nih? Abang aja. Abang aja ya. Siap. Berapa tahun? Apa? Berapa tahun sih? Masih 25. Masih 25. Lebih dikit. Saya 21. Siap. Beda dikit ya. Gimana perjalanan? Macet? Lumayan, hujan besar. Dari mana tadi? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Siap. Dari Khusus dari di Jakarta sini. hujan? Hujan. Hujan. Kita khusus kesini untuk Sinopcast. Sinopcast. Oh iya. Ini namanya program kita pertama ini namanya Sinopcast. Sip. Ngomong-ngomong baru perdana ya podcast. Betul. Perdana. Jadi agak gugup dikit. Agak Iya, dikit. iya. Ya, jadi Sinopcast itu program podcastnya Sinopsis Creative Space di Kota Cimahi. Sekarang saya lagi bersama Bang Marco, sang antusias football. Wah, football entusias ya. Football antusias. Gimana nih, kesadarannya apa Bang Marco? Sekarang ya lagi aktif di sepak bola. Saya di klub Badak Lampung FC kan. Oh, Masih aktif di situ, mengelola klubnya. Terus ya beberapa hal yang lain, project-project juga termasuk salah satunya ya project untuk bisa menyebarluaskan nilai positif dari sepak bola lah. Kira-kira gitu. Lewat banyak cara. Salah satunya ini. Oh, iya. Pertama kali gila ke bola nih. Wah nih, bola tuh saya nih kapan tuh ya? Kalau saya ingat paling jauh berarti dari saya lahir kayaknya. Woi. Maksudnya seingat saya memang saya dari kecil emang udah gila bola. Tapi momen saya lompat ke bola itu kalau dari kecil saya main bola, sekolah main bola, lulus main bola, tapi benar-benar saya lompat ke sepak bola itu kerja tahun 2009. Gitu. Saya lagi kerja di tempat non bola. Terus saya lihat iklan ada SSB internasional gitu, klub dari luar bikin di Indonesia. Udah, terus nggak tahu kenapa saya merasa dalam hati saya, ini nih momennya. Ya udah, saya putusin ngelamar. Terus prosesnya ngobrol-ngobrol segala macam, akhirnya saya diterima dan saya mulai kerja di situ. Waktu itu sebagai administrator untuk soccer school-nya. Oh gitu ya. Jadi 2009. 2009 itu usia saya lahir tahun 83, jadi berarti 26 tahun. 26 tahun. Dari usia 26 tahun itu mungkin kebanyakan anak muda kan kerja di kantor nggak kepikiran gitu ya. Ada peluang usaha, peluang kerja di sepak bola. Betul. Lihat dari mana? Waktu itu memang saya lihatnya dari iklan ya, dari iklan karena klub SSB-nya ini ngiklanin gitu. Tapi memang betul karena sampai hari ini pun sebenarnya kesempatan untuk bisa kerja di bola kan belum banyak ya. Gitu. Tapi makin tambah banyak lah sekarang. Tapi zaman itu 2009 tuh belum banyak. Makanya saya juga merasa waktu itu udahlah ini kesempatan gua jarang bisa dapat, ya gua ambil aja deh gitu. Tapi memang konsekuensinya banyak. Salah satunya orang tua saya nggak setuju. Ibu saya nggak setuju. Dulu saya tuh waktu kecil kan sering main bola nih. Dari pagi sampai sore main bola terus. Pernah dari pagi sampai pagi. Pernah ya? Iya beneran bulan puasa tuh. Oh, maksudnya Jadi ngikut sama teman-teman. Nah maksudnya kalau berarti artinya kan udah loyal terhadap sepak bola gitu. Berangkat dari loyalitas. Nah, Okay. kalau Bang Marco ini lebih ke untuk kerja di situ berangkat dari loyalitas apakah emang kerja? Waktu itu saya kan main bola Ya. sampai umur tahun 2000 Ya. saya masih SMA. Saya main bola memang cita-citanya cuma satu. Saya mau jadi pemain bola profesional gitu. Oh iya. Dan saya lumayan lah main bolanya dulu gitu. Tapi ternyata Tuhan maunya lain. Oke. Akhirnya saya kena kecelakaan mobil dan akhirnya mata kanan saya cuma 40%, jadi nggak bisa main bola lagi. Maksudnya untuk level profesional. Kepala saya juga nggak bisa. Jadi akhirnya terus papa saya bilang gitu. Dia bilang, oh mungkin jangan-jangan memang Tuhan nggak mau kamu jadi pemain bola nih. Tuhan maunya kamu yang ngurusin bola mungkin. Dan itu tetap saya pegang nih di hati saya lah. Oh iya benar, kayaknya kalau saya udah nggak bisa jadi pemain lagi, ya udah deh minimal saya ngurus bola gitu. Nah makanya begitu ada kesempatan kerja di bola, saya ambil. Dan kedua, saya selalu mikirnya gini, saya tuh cinta banget Indonesia dari kecil. Cinta banget Indonesia. Saya lebih cinta Indonesia daripada sepak bolanya.
Jadi buat saya kerja di sepak bola itu karena satu-satunya yang saya tahu bahwa saya akan bisa kerja nggak akan bosen dan saya bisa lakukan hal yang baik di situ adalah sepak bola. Jadi saya pengen kontribusi yang terbaik untuk Indonesia ya lewat sepak bola. Jadi memang mencintai Indonesia tulusnya sepak bola gitu. Betul. Mantap. Ngomong-ngomong SSB dulu gimana? SSB saya dulu MBFA. Dulu saya MBFA tuh dilatihan di lapangan Banteng di Jakarta. Gitu. Tapi dari terus usia berapa tahun? dari usia 8 ya saya udah ikut tuh dari SD 8 sampai umur sampai saya SMA lah terus kecelakaan Oh, SMA. gitu. Iya. Tapi sekarang masih tetap olahraga dong. Tetap main bola juga kadang-kadang futsal masih. Cuma ya biasa-biasa. Iya, makanya badan saya masih bagus gini. Tapi maksudnya mungkin dari pertama masuk sepak bola nih, loyal dari kecil main bola, terus akhirnya karena mau cinta terhadap Indonesia, terus cinta terhadap Indonesia lewat sepak bola gitu. Mungkin ada jenuh atau apa gitu? Kayaknya kalau bosan jenuh nggak pernah. Seingat saya nggak pernah. Tapi kalau ngomong apalagi nyesel nggak pernah. Tapi kalau ngomong pernah capek nggak gitu? Pernah, sering banget. Apalagi ternyata kerja di sepak bola Indonesia itu, dan saya kan waktu itu masuknya dari soccer school ya. Terus akhirnya saya cukup diberkati untuk bisa masuk di aspek yang berbeda di sepak bola. Akhirnya saya pernah ke organisasi, pernah di PSSI, terus saya pernah di jadi soccer school udah pernah gitu ya, SSB, akademi saya pernah di IFA, Indonesia Football Academy, terus di PSSI saya pernah, terus saya pernah di klub bola akhirnya yang terakhir sekarang ini di manajemen bola. Jadi dimensinya saya bisa dibilang cukup udah bisa melihat gitu ya di sepak bola Indonesia. Jadi saya merasa sangat diberkati untuk itu dan saya ngelihat makin kesini setelah 11 tahun saya kerja di sepak bola, justru saya makin makin merasa gila, coba kalau bisa dari kecil nih gue udah di bola gitu kerja gitu ya, karena dan yang sekarang saya ngerasain adalah coba lebih banyak lagi nih anak-anak muda yang bisa dapat kesempatan untuk dan mau, saya yakin kalau mau banyak gitu ya, mau untuk masuk nih kerja di bola gitu, karena sekarang bola juga udah banyak kesempatan kerjanya, udah banyak posisi yang bisa diambil gitu di sepak bola. Jadi itu sih yang saya lagi benar-benar pengen bagiin saat ini gitu ya, maksudnya sebanyak mungkin anak-anak muda. Saya tahu banyak banget Indonesia itu populasinya untuk yang orang yang gila bola itu salah satu yang paling gede di dunia, paling tinggi di dunia gitu. Ada researchnya kok. Nielsen tuh bikin, saya lupa angkanya daripada saya nggak akurat, tapi ada kok gitu. Tapi itu udah sangat signifikan banget kasih lihat bahwa Indonesia itu gila banget sama bola. Jadi saya yakin yang nonton podcast juga nih pasti yang dengerin dan nonton banyak yang pengen banget gitu sebenarnya kerja di bola. Saya waktu di PSSI aja kalau saya ikut acara apa gitu ya, banyak banget orang teman-teman atau orang-orang yang aduh bang enak banget kali ya kerja di PSSI gitu ya. Jadi saya memang pengen banget bagiin ke sebanyak orang, pengen bagiin semangatnya, karena buat saya itu tadi, satu, saya pengen sebenarnya majuin Indonesia itu lewat sepak bola, karena saya yakin kalau sepak bola Indonesia maju pasti negaranya maju. Ini menarik nih. Tadi kan bilang bahwasannya kalau aku pribadi ya, kalau sepak bola tuh ya bermain bola, mencetak gol, terus ada pelatih, terus manajer, selesai gitu ya. Yeah. Tadi kan ada yang lain-lain ya? Yeah. Mungkin ada organisasinya, mungkin ada kesehatan dan yang lain. Yeah. Itu kenapa bisa berpikir sampai sana? Ya, sederhananya gini, karena memang saya selalu bilang gini, saya melihat sepak bola dari dimensi yang berbeda. Banyak orang loyal ke sepak bola karena suka sama klub tertentu misalnya, sampai die hard banget, semua ornamen dibeli, alat-alat dibeliin gitu ya, tiket nonton dibeliin, nggak pernah absen nonton gitu ya, atau misalnya suka timnas gitu, pokoknya heboh, terus saking sukanya kritis banget, kalau sampai timnasnya kalah sampai nangis banget gitu ya. Nah tapi saya entah kenapa saya nggak bisa dapat di dimensi yang itunya dari kecil, nggak tahu kenapa. Saya memang mencintai sepak bola itu karena nilai-nilai positif dari sepak bola. Contoh determinasi, nggak mau nyerah dalam hidup, pertemanan, respect kepada orang lain, respect kepada authority, kepada aturan yang berlaku. Sebenarnya semua itu tuh ada di dalam sepak bola. Nah itu yang saya tuh merasa
kayaknya kok kita terutama di Indonesia ya masih kurang banget nih nilai-nilai itu untuk dibagiin gitu. Nah sebenarnya ya misi saya yang paling utama adalah lewat pekerjaan saya di sepak bola atau lewat hal-hal lain, aktivitas lain di sepak bola, termasuk seperti di podcast ini, saya mau bagiin itu gitu. Saya mau bagiin ke sebanyak orang bahwa bola itu sebenarnya, saya selalu bilang di tulisan saya suka nulis dikit-dikit gitu, saya tulisnya football is all about life gitu. Sebenarnya sepak bola itu adalah hidup, karena semua hal yang ada di sepak bola itu sebenarnya tentang hidup gitu. Kayak kita main bisa kalah bisa menang, sama hidup juga kayak gitu. Kerja kayak gitu, sekolah kayak gitu. Dalam semua elemen dan usia manusia gitu ya. Sebenarnya nggak bisa maksudnya semua itu lengkap ada di sepak bola. Ya, jadi saya pengen banget bisa bantuin orang lebih banyak untuk bisa punya kualitas hidup yang lebih baik lewat sepak bola gitu tadi. Karena sepak bola menurut saya bahasa yang universal banget. Kita kalau ngobrol mungkin di sini aja teman-teman kita yang lagi duduk pun kalau kita walaupun kita nggak kenal, kita duduk terus kita ngomongin kemarin gila ya timnas kita bisa menang kayak gitu misalnya atau itu pasti langsung nyambung minimal atau kalaupun perempuan misalnya, tapi mereka minimal tahu atau bahkan ada yang suka gitu. Jadi sebenarnya sepak bola itu alat yang sangat cair banget, yang gampang banget untuk dipakai untuk bisa membuat orang punya kualitas hidup yang lebih baik. Oke. Kira-kira gitu dimensinya. Karena tadi ada timnas nih. Siap. Tahu sendiri kan masyarakat Indonesia itu banyak puluhan juta, ratusan mungkin gitu ya. Ratusan juta dong, 270 juta ya. Untuk menjadi pemain bola tuh sekitar berapa? 24 ya? 22? Timnas 22 ya? Iya. Oh, kalau satu timnas Indonesia katakanlah ya untuk daftarin pemain kita 30-an misalnya. 30 pemain. Kenapa nggak masuk Piala Dunia? Saya selalu kalau ditanya kayak gitu, saya selalu bilang ini. Sebagai pandangan Betul. Bang Marco, antusias football ya. Ada dua aspek penting yang untuk menjawab ini gitu ya. Pertama, saya selalu bilang bahwa saya tidak merasa saya bukan orang yang paling tepat untuk bisa jawab itu. Tapi itu bukan untuk menghindar. Yang kedua ini aspeknya adalah gini, karena menurut saya jawabannya itu terletak pada setiap aspek bagaimana kita mengelola sepak bola dari hal apapun gitu ya, baik dari nggak bisa ngomongin cuman timnas, PSSI dan lain-lain, enggak, tapi ya, kita pun sebagai pelaku sepak bola, pemain sepak bola yang hari-hari di komunitas saja, kita sebenarnya punya andil besar dalam membangun sepak bola Indonesia gitu. Nah, supporter deh yang paling gampang gitu kan, karena apa, begitu kita bikin hal yang negatif di stadion misalnya waktu kita nonton, itu percaya nggak percaya cepet banget nularnya, dan ketika menular itu nggak bisa dihentiin lagi. Akhirnya itu membuat sebuah paradigma ya penilaian orang tentang sepak bola Indonesia misalnya kayak gitu. Tapi bukan berarti saya nyalain supporter ya, enggak. Tapi contohnya misalnya itu. Tapi sekarang supporter Indonesia udah baik banget nih, malah jadi lomba-lombaan, bikin koreo, kreativitas dan lain-lain. Nah itu juga menular. Nah makanya saya bilang tadi, sebenarnya kalau ditanya kenapa sih kita belum sampai ke Piala Dunia, jawabannya cuma satu, karena emang kita belum layak untuk masuk di Piala Dunia menurut saya gitu ya. Ratusan juta Bang. Yes, itu dia tadi contoh sama kayak gini, misalnya analoginya gini ya, punya lahan 100 hektar, bisa menjamin nggak punya padi yang terbaik di Indonesia misalnya? Tidak. Saya misalnya pengrajin kopi, saya punya lahan paling banyak di Indonesia, menjamin nggak hasil kopi saya paling baik? Enggak. Kenapa? Karena aspek untuk bisa menghasilkan hasil terbaik dari kopinya bukan dari jumlah lahannya, tapi dari bagaimana apa yang saya lakukan dengan lahan saya, bagaimana cara saya memanage penanaman, pemilihan bibit sampai produksi sampai pengiriman dari kopi saya. Itu semua namanya kalau disimplify adalah ya how we manage the football kan gitu. How we manage the product. Nah sama, kalau kita mau manage produk kita yaitu pemain-pemain sepak bola, maka kita ngomongin nggak bisa cuman satu bagian kecil aja, tapi kita ngomongin dari A sampai Z, bahkan ada A, B, A, C gitu. Itu banyak banget aspeknya. Nah tapi sebenarnya itu sebenarnya bisa disederhanakan gitu. Ada formulanya dan udah ada best practice-nya di mana-mana. Banyak negara-negara lain yang sebenarnya secara kategori negara mungkin nggak lebih maju dari Indonesia atau sama dengan Indonesia, nggak jauh dari Indonesia, kita nggak ketinggalan jauh, tapi
timnasnya bagus. Iya, iya, iya. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya karena itu tadi. Kita punya lahannya gede nih. Punya 260 jutaan penduduk gitu kan. Tapi untuk cari 11 yang terbaik ketika disamain sama 11 terbaik di negara lain, nah itu tadi saya bilang masalah kualitas. Jadi bagaimana dari lahan yang kadang-kadang malah menurut saya punya lahan yang banyak malah kadang-kadang malah jadi obstacle, jadi challenge yang lebih besar untuk bisa menghasilkan yang lebih baik karena pilihannya jadi lebih banyak kan gitu. Oke, berbicara produk ya. Kalau berbicara produk kita berbicara mekanisme dan pasti bisa tentang tahap per tahap ya. Yes. Pandangan Bang Marco nih ya, apakah efektif nggak kalau kita cari pemain bola ke kampung-kampung gitu? Soalnya saya pemain kampung juga nih, sering main gitu. Siap. Ada jago-jago kok main bola gitu. Nah, itu bagaimana kalau kayak gitu gitu? Betul. Pertanyaannya kan jadi gini. Apakah pemain timnas yang sekarang terpilih adalah benar-benar pemain-pemain yang benar-benar paling terbaik yang ada di Indonesia? Tadi balik lagi ketika kita ngomong mekanisme, maka mekanismenya adalah mekanisme terbaik untuk menghasilkan, menjamin bahwa hasil yang dicapai di timnas itu adalah memang anak-anak terbaik, kan harusnya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apakah belusukan ke kampung misalnya seperti Coach Indra dulu lakukan, apakah itu efektif? Saya bisa bilang bahwa dengan sistem yang belum berjalan dengan baik, belum fasih dengan sistem pembinaan usia muda yang baik, mungkin saat ini itu adalah solusi yang baik, mungkin. Gitu ya. Pemainnya Egy ya? Salah satunya kan Egy ketemu, salah satunya ya waktu itu di Medan. Nah, jadi maksud saya tapi itu tadi sifatnya hanya untuk mengakali, gitu ya. Tetapi kalau mau bilang bagaimana sih maksudnya mekanisme yang terbaik sebenarnya, nah itu kan sebenarnya kita tinggal duduk dan itu perlu dibicarakan, perlu dibuat formulanya gitu. Tetapi maksud saya di sini adalah bukannya nggak bisa loh, kita punya semuanya, kita punya anak-anak mudanya yang bisa mikirin itu, kita punya orang-orang di organisasinya, kita punya toolsnya, kita punya modalnya, semuanya kita punya. Cuma masalahnya itu tadi, tinggal bagaimana kita kerja sebagai sebuah organisasi yang efisien dan efektif untuk menghasilkan itu tadi. Oke, ini kan berbicara tentang organisasi ya tadi. Kalau berbicara tentang kualitas latihan pemain bola nih, Oke. Di Indonesia nih, pandangan Bang Marco bagaimana? Itu tadi, kalau satu yang simpel saya bisa bilang adalah belum terstandar. Belum terstandar. Belum ya? terstandar. Jadi katakanlah misalnya, terutama khususnya di grassroots ya, kita yang paling simpel ya SSB kita misalnya gitu. Ketika kebetulan saya udah punya anak juga, anak saya ikut SSB juga. Ketika saya ikutin di SSBA contohnya, terus karena saya lagi pindah ke kota lain, saya ikutin di SSBB. Ternyata standarnya berbeda. Definisi mereka tentang warm up misalnya, tentang pemanasan berbeda di SSB yang tadi. Dan ini bukan soal mana yang benar mana yang enggak, tetapi memang itu tadi bagaimana, karena apa? Balik lagi ke produknya. Contoh anak saya ini sebagai pemain yang mau dibina melalui sistem pembinaan ini, kalau nggak dapat pembinaan yang terstandar, hasilnya juga kan kita nggak bisa punya standar. Sementara ketika kita ngomong timnas, itu kita ngomong masalah standar, ada standar tertentu. Nah, pertanyaannya balik lagi tadi, kita mau standar yang seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, itu akan direpresentasikan harus sampai ke bawah tadi, sampai ke pembinaan usia muda kita. Oke. Standarnya untuk usia dini mungkin ya, langsung turnamen atau langsung apa, atau fokus latihan dulu atau gimana gitu? Nah, ini kan udah lebih teknikal lagi nih. Nanti saya juga nggak mau debat sama pemerhati bola lain yang mungkin lebih expert juga gitu ya. Karena kalau saya nih jujur, saya lebih fokusin diri saya itu kepada manajemen sepak bolanya, kepada manajemen, khususnya manajemen organisasi gitu ya. Nah, jadi tapi balik lagi tadi, saya selalu bilang gini, di Indonesia itu kita seperti main dokter-dokteran. Maksudnya tuh? Maksudnya gini, kan kalau kecil kita suka main dokter-dokteran, berarti kita bukan dokter beneran gitu ya. Maksudnya gini, kalau kita mau bikin industri medis yang kuat di sebuah negara, di negara kita misalnya, maka kita perlu punya dokter-dokter yang kuat. Nah, tetapi saya menganalogikannya gini, industri rumah sakit seperti industri sepak bola. Dulu banyak rumah sakit dikelola langsung oleh dokter-dokternya, gitu ya. Karena apa? Ya dokter-dokternya memang yang menginisiasi adanya klinik, lalu jadi rumah sakit, gitu kan. Nah, tapi
makin kesini karena dokter kan fokusnya ke pelayanan kepada pasien. Iya. Akhirnya ada orang-orang yang diperlukan untuk mengurusi manajemennya. Makanya sekarang di Indonesia ada, maksudnya di dunia medis ada MARS, manajemen administrasi rumah sakit. Nah, sama di sepak bola juga gitu. Pelatih kita sekolahnya banyak. Tapi sekolah manajemen untuk manajemen sepak bola, sport manajemennya gitu ya, football manajemennya nggak ada. Belum ada, sedikit sekali, bukan nggak ada, tapi sedikit sekali bisa dihitung pakai jari. Dan itu pun belum ada standarnya lagi-lagi. Nah jadi waktu saya di PSSI pun itu salah satu bagian yang saya memang sangat gaungkan gitu. Karena buat saya kalau kita mau cetak, kita jangan lupa nih kita mencetak pemain terus, mencetak pelatih, tapi kita nggak lupa mencetak orang-orang untuk ada di manajemennya. Gitu. Contoh klub-klub sekarang udah mulai butuh orang finance untuk di bola, orang marketing di bola. Tapi dapetnya dari mana kalau nggak ada sekolahnya? Nah, jadi jawabannya ke situ lah. Ini penting banget, penting banget. Siap. Ini pasti ada korelasinya ya antara orang tua, antara pelatih dan manajemen. Oke. Nah, ini kan ya. Nah, betul. Gimana maksudnya nih? Contoh gini, dari pengalaman saya aja. Kalau di SSB, manajemen SSB, salah satunya kan adalah mereka mengurusi stakeholders. Stakeholdersnya dari SSB siapa? Salah satunya parents. Itu salah satu stakeholder utama bahkan. Nah, kalau kita nggak punya orang yang tepat di manajemen SSB-nya untuk mengurusi dan berkomunikasi dengan parents, bagaimana kita bisa bikin program-program yang baik? Gitu kan? Sehingga akhirnya parents-nya memang juga jadi seakan-akan nggak diurus, tanda kutip. Akhirnya parents-nya seakan-akan liar. Kita bisa lihat contoh nyata, saya bukan ngomongin SSB manapun ya, tapi ada SSB yang kalau ikut kompetisi bisa sampai orang tuanya itu masuk ke lapangan pukulin wasit gitu kan, atau pukulin orang tua murid lawannya gitu, atau bahkan sampai marahin anaknya ke dalam lapangan. Itu kan nggak positif banget. Nah, kenapa? Karena di manajemen SSB-nya nggak ada orang yang ngurusin itu. Di klub sepak bola, tugasnya salah satunya adalah stakeholdernya siapa? Yang paling utama adalah kliennya adalah supporter, fans. Kalau dari klub nggak ada yang ngurusin fans, ya akhirnya fansnya bisa jadi liar, bisa jadi bikin ini itu. Kira-kira kayak gitu. Dari tadi kita ngomong tapi nggak ada minum-minumnya. Siap. Haus, lumayan kering. Oke. Nanti ada yang nganter. Aman. Siap. Ini nih, ada pertanyaan ya. Pengalaman unik menjadi kebetulan antusias apa? Pengalaman uniknya. Banyak banget, tapi yang saya paling inget dan selalu saya jadiin contoh ada satu. Sebenarnya uniknya ini, kalau saya jujur, waktu saya ngalamin ini pulangnya saya nangis, beneran nangis senangis-nangisnya, walaupun saya orangnya lucu gini tapi saya nangis karena buat saya itu tadi ya, ini masalah hidup orang. Jadi gini, waktu saya di PSSI tahun 2011 kurang lebih, saya waktu itu posisinya udah jadi direktur status dan transfer pemain. Jadi urusan transfer pemain itu saya ngurusin lah, saya yang bertanggung jawab. Nah, tapi waktu itu kan sistemnya belum seperti sekarang. Waktu itu masih lumayan berantakan lah gitu ya. Nah, ada pemain asing, jadi pemain-pemain asing, pemain lokal, kalau yang belum digaji oleh pemain, karena sekarang belum ada namanya National Dispute Resolution Chamber di PSSI, sekarang udah ada MDRC. Nah, dulu tuh belum ada. Jadi dulu kalau orang nggak digaji pemain oleh klubnya, dia datang ke PSSI, carinya pasti direktur status dan transfer pemain. Nah, jadi saya ketemu banyak pemain gitu ya, yang macam-macam lah. Ada satu kali pemain negara luar, saya nggak mau sebutin negaranya, beliau datang nih ke kantor saya, ruangannya kecil ruangan saya, terus mukanya memang udah sedih, tampangnya badannya pun kayak udah nggak terurus lah gitu ya, karena dia udah lama nggak main bola. Terus dia bilang gitu, Mr. Marco, saya senang sekali gitu bisa ketemu. Dia bisa baca Indonesia karena udah lumayan lama di Indonesia. Saya senang sekali bisa ketemu karena saya biasanya kalau mau ketemu orang PSSI susah, dia bilang gitu kan. Saya senang nih sekarang dikasih kesempatan ketemu. Terus dia cerita, saya belum digaji, bla bla bla, klubnya saya nggak mau sebutin lah. Habis itu saya bilang, oke, saya boleh lihat kontrak kamu nggak? Dia bilang, karena kamu bilang kan kamu belum dibayar. Dasarnya pemain hubungan
antara pemain dengan klub profesionalnya itu kan didasari oleh sebuah kontrak profesional. Di FIFA itu dinamakan Standard Player Contract, SPC, Standard Player Contract. Nah, saya tanya, saya boleh lihat nggak kontraknya? Tahu dia ngapain? Dia berdiri, karena dia tinggi kan, tinggi besar. Dia berdiri, dia ngerogoh kantongnya. Saya pikir dia salah, mikir nih, apa mau ngeluarin duit, apa kan gitu saya pikir. Tahu-tahu dia keluarin lipetan kertas gitu, udah kelipet 4 lah gitu ya. Terus dia buka, udah lusuh gitu, cuman 2 lembar, terus dia kasih ke saya. Terus saya bilang, maksud saya kontrak benerannya nih dari klub. Iya, ini kontraknya. Terus saya lihat, saya baca, kontrak itu cuma ada nama klub, nama pemain, jumlah gaji, terus bahkan nggak ada masa berlakunya kontrak, terus halaman keduanya itu kayak cuma apa, terus ditandatanganin tidak pakai materai. Terus di tanda tangannya itu, jadi itu udah difotokopi, terus dia disuruh tanda tangan. Jadi dia bukan tanda tangan di atas yang asli, terus difotokopi gitu. Tapi difotokopi dulu, baru terus orang ini pemain ini suruh tanda tangan. Jadi tanda tangannya dia masih tinta asli gitu ya, warna biru, saya ingat banget. Terus saya tanya gitu, kamu udah lama kan main sepak bola, maksudnya jadi pemain sepak bola profesional, kamu tahu dong harusnya ada namanya standard player contract gitu. Terus dia bilang, ya saya nggak tahu pak, saya cuma taunya ini kontrak. Selama ini saya main bola ya kontraknya ini. Gitu. Dan itu buat saya itu yang saya bilang, saya bikin saya nangis gitu. Karena saya bilang kalau kamu pakai ini ke federasi sepak bola, bahkan kalau kamu mau pakai sampai ke FIFA, kamu pasti ditolak karena kontrak kamu nggak berlaku. Karena kontrak itu, satu lagi, kontraknya itu satu bahasa. Tapi kontrak yang standar FIFA itu harus minimal 2 bahasa. Satu bahasa itu adalah bahasa ibu dari negaranya. Satu bahasa itu bahasa FIFA. Jadi ada 4 bahasa FIFA yang diakui. Nah, harus salah satu dari bahasa itu. Lalu salah satunya lagi bahasa ibu, bahasa yang dimengerti oleh di negara tersebut. Jadi kalau di Indonesia, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sementara itu kontraknya bahasa Indonesia. Terus saya tanya, kamu ngerti nggak? Kamu bisa baca bahasa Indonesia walaupun kamu bisa ngomong, tapi kamu bisa baca nggak? Enggak. Dia nggak ngerti secara keseluruhan. Cuman dia bilang ya kita harus percaya aja supaya saya bisa main. Nah, jadi itu dan itu saya ngenes banget. Padahal itu pemain asing yang gajinya lumayan lah untuk saat itu gitu. Nah, jadi disitulah saya memang sadar bahwa oh segininya nih sepak bola Indonesia nih kita ketinggalannya gitu ya. Jadi wah banyak nih yang harus kita perbaikin banyak. Nah di situ saya memang komit diri saya bahwa gue mau belajar lebih banyak lagi, gue mau equip diri gue lebih banyak lagi karena ya gue pengen berkontribusi nih supaya next time Indonesia sepak bolanya nggak kayak gini lagi. Artinya bukan tentang masalah teknikal doang ya, ada hal lain yang lebih prinsip. Justru menurut saya masalah yang paling besar di sepak bola Indonesia itu bukan di teknikalnya tapi di non teknikalnya. Iya kan? Teknikalnya itu pasti akan jadi lebih baik dan jadi lebih rapi kalau non teknikalnya kita bisa beresin. Tapi banyak orang menyalahartikan. Oh minum mana belum? Belum. Saya sih nelen dulu aja sementara. Atuh, haus Gimana sih? Nggak apa-apa. Kasihan dari mana sih? Wih, udah datang frutinya nih kan. Sedap. Mantap ya. Bentar lip. Shit. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Enak nih frutinya. Oke, begini Pak. Ini hal menarik juga nih ya bagi saya. Seorang Bang Marco jauh dari Jakarta, mau-maunya diundang podcast ke sini membahas tentang sepak bola yang menurutku banyak hal lain tuh cuek terhadap sepak bola nih. Kenapa sampai kayak gitu? Ya itu tadi, saya justru malah terima kasih karena saya kalau disuruh bikin podcast sendiri mungkin nggak akan pernah jadi gitu kan. Ada kesempatan ini ya saya justru terima kasih karena itu tadi buat saya memang itu misi hidup saya gitu. Saya mau terlibat di sebanyak mungkin kegiatan positif yang memang di area yang saya kuasai di sepak bola untuk bisa dibagiin ke sebanyak mungkin orang gitu. Karena itu tadi saya mau bangkitin
awareness-nya orang bahwa di beberapa tulisan yang saya buat juga saya justru mengkritisi anak muda sekarang. Karena apa? Kita jangan cuma ngomong aja di media, jangan cuma komen-komen, jangan cuma ngata-ngatain gitu. Tapi maaf, saya mau tanya gitu, kita udah lakukan apa sih? Gitu. Apa yang kita kontribusin dari hal yang paling kecil deh? Dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan dalam lingkungan, bahkan di rumah kita misalnya gitu, di RT kita, di kelurahan kita, ada nggak pernah ikut bantuin Karang Taruna misalnya, ikut terlibat nggak untuk bikin untuk sepak bolanya di situ atau apapun lah gitu ya. Tapi bisa sampai sejauh juga gitu. Saya menantang anak-anak muda bahwa lo pernah nggak pikirin untuk istilahnya pindah kerja dari kerjaan yang non bola, bener-bener cari tempat sesuai bidang lo kuliahnya apa, misalnya marketing, cari kerjaan di bola yang marketing di PSSI kayak di klub bola kayak, untuk apa? Untuk belajar tentang sepak bolanya dan juga untuk contribute gitu. Jadi ya kenapa saya mau jauh-jauh, saya udah komit gitu, mau kemanapun selama saya masih bisa, saya pasti pergi karena saya pengen banget bagiin ini ke sebanyak orang mungkin. Artinya memang harus ada karena mungkin di setiap sekolah kan ada pelajaran tentang olahraga mungkin ya. Ya. Mungkin si pelajaran olahraga ini tidak melulu tentang teknikal, mungkin menginformasikan bahwasanya di olahraga pun bukan tentang teknikal nih gitu. Betul. Ternyata ada hal lain, manajemen, marketing dan lain-lain gitu. Mungkin ada edukasi itu yang harus diberikan terhadap. Dan saya mau bilang, saya mau bilang ke anak-anak muda bahwa gitu. Sekarang kalau mau terlibat di bola, bukan hanya jadi pemain bola atau pelatih bola loh, gitu. Lu jangan, kalau dulu, lu mau di bola, ya udah jangan sekolah main bola gitu. Nggak bisa. Dan itu pun konsep yang salah. Karena atlet harus sekolah. Kita belum ada aja pendidikan untuk atlet yang baik sebenarnya di Indonesia. Nah nanti kita pelan-pelan aja kolaborasi semua pihak. Tapi saya mau bilang gitu, yang udah telanjur di kampus, kuliahlah dengan baik. Gitu, jangan berhenti kuliah untuk kerja di bola, jangan. Kuliah yang benar, abis itu cari kerja yang sesuai dengan area lo. Kembali ke tentang kita ini cinta terhadap Indonesia nih. Bahwa Bang Marco ini tulus mencintai Indonesia lewat sepak bola. Artinya begitu kan? Yap. Nah, nggak pasti ada minus dong di setiap regulasi dan lain-lain. Pandangan Bang Marco terhadap regulasi sepak bola Indonesia ini bagaimana gitu? Masih banyak yang bisa kita perbaiki. Masih banyak yang bisa terobosan-terobosan yang bisa kita buat. Masih banyak yang bisa kita, terutama bukan hanya di bagaimana membuat regulasinya, tapi juga bagaimana mensosialisasikan dan mengimplementasikan regulasinya. Bagaimana kita setia dan disiplin akan penetapan regulasinya, itu juga penting. Nah ini balik lagi kepada karakter manusianya, gitu kan. Nah ini yang harus kita, dan ini bukan soal karakternya jelek atau manusianya, enggak. Tapi ya bagaimana membuat ini jadi budaya, itu yang harus kita kejar sebenarnya gitu. Tapi jujur masih banyak banget regulasi kita. Berarti kembali ke pendidikan, ke edukasi. Iya, salah satunya. Pandangan kita berpendapat aja untuk tentang sepak bola Indonesia nih ya. Karena mungkin Bang Marco ini lebih dari tahun 2009 udah terjun di dunia sepak bola gitu, terutama di bagian manajemennya gitu. Selama berpijak di mana nih paling oke gitu? Di mana paling oke? Iya. Misalkan Marco udah beberapa klub mungkin ya. Oke, di klub dan di mana nih pengalaman paling menurutnya asik gitu? Paling asik sesuai ya? dengan apa yang Bang Marco mau. Ya. Semuanya itu memiliki keasikan tersendiri, gitu. Karena saya bersyukur saya punya punya kebebasan yang diberikan untuk bisa berkreasi di semua tempat saya ada gitu ya. Jadi saya bersyukur sekali gitu. Tapi lagi-lagi ya tadi itu challenge-nya memang banyak sekali dan besar sekali, dan itu nggak bisa cuma sehari dua hari dikerjain gitu ya, dan butuh konsistensi. Makanya saya melihat yang paling krusial sekali adalah kekurangan sumber daya manusia yang memang punya skill dan punya knowledge yang tepat untuk bisa mengisi posisi yang tepat di organisasi-organisasi yang terlibat dalam sepak bola gitu ya. Okay. Berarti artinya secara tadi kita ngobrol udah panjang, artinya bahwa sepak bola itu bukan tentang memasukkan bola yang banyak, bukan tentang menang bola dan lain gitu. Lebih dari itu ada hal yang lebih penting dari sepak bola adalah manajemen tadi gitu ya.
dari sore sampai malam kayak gitu tetap hangat obrolannya. Mantap. Lumayan. Di sini tuh di Sinap Creative Space ada space loh, ada Oke. Iya tadi gue lihat tuh. Tagor gitu. Waduh. Jadi emang buat orang-orang anak muda yang mau jualan bisa di sini gitu. Wih, mantap. Ntar gue jualan juga lah di sini. Iya ya, oke. Kembali ke topik ya. Siap. Ini kita bangun optimisme nih. Harapan terhadap sepak bola Indonesia bagaimana Bang? Harapannya? Harapan. Pasti nomor satu. Siapa? Nomor satu pasti saya pengen lihat Indonesia benar-benar main di Piala Dunia senior. Saya yakin itu pasti bisa tercapai. Banyak kerja keras yang perlu dilakukan pasti, tapi saya percaya Indonesia punya semuanya untuk bisa ke sana. Gitu ya. Nah, satu itu. Tapi lebih urgent lagi, saya pengen lihat memang sepak bola itu ada di posisi yang seharusnya di Indonesia gitu ya. Bahwa sepak bola memang bisa menghidupi orang secara sustainable. Sepak bola bisa jadi bisnis yang sustainable juga. Sepak bola masuk ke era yang benar-benar industri modern gitu ya di Indonesia. Dan sepak bola juga bisa, itu tadi prestasinya bisa membanggakan untuk Indonesianya sendiri juga gitu. Nah, saya percaya kalau itu terjadi, itu tadi kita benar-benar sampai kepada masa kejayaan sepak bola kita gitu ya. Oke. Berarti lebih ke dari tahapan A sampai Z-nya untuk mencari Piala Dunia gitu. Baik. Betul. Intinya main di Piala Dunia tapi bukan karena alasan lain, tapi karena memang kita punya tim hasil dari pembinaan yang baik, hasil dari sistem industri dan kompetisi yang baik, yang akhirnya layak untuk bisa berkompetisi di level dunia. Wah, mantap. Dan saya yakin pasti bisa. Bisa. Pasti. Kapan? And segera. Segera. Makanya tergantung kita kerjainnya nih sekarang. 10 tahun lagi kayaknya. Mudah-mudahan. Amin. Jadi pelatih? Hah? Pelatih bola? Jangan. Jangan. Saya udah di manajemen aja, jangan balik ke pelatih lagi. Biar nanti banyak pelatih hebat yang di sana. Oke. Terakhir nih. Closing statement ya buat adik-adik yang main bola, terus remaja atau terus kerana profesional, apa nih pesan saya yang disampaikan kepada mereka? Kalau boleh, saya memang mau mengkhususkan untuk dua pihak nih. Dua pihak. Pertama untuk orang tua. Orang tua. Anak-anaknya yang lagi di SSB, atau anak-anaknya yang udah mulai remaja, atau anak-anaknya yang walaupun nggak ikut SSB tapi kayaknya kok gila bola banget gitu ya. Buat saya nomor satu yaitu percayalah para orang tua bahwa sepak bola itu nggak pernah bertentangan dengan nilai anak-anak di sekolah. Sepak bola itu nggak pernah bikin anak-anak jadi malas. Sepak bola itu juga nggak pernah bertentangan dengan paradigma bahwa anak yang hebat dan pintar itu jangan main bola. Justru sepak bola itu ada anak-anak yang memang dilahirkan dengan passion sepak bola, maka saran dari saya adalah ya kasih kebebasan anak-anaknya untuk berkreasi di sepak bola, namun diarahkan dengan baik dan banyak coba belajar bahan-bahan yang sekarang udah banyak di literatur, di internet, di mana-mana. Bahkan ada sekolah online sekarang yang bisa diambil dengan harga yang cukup murah untuk tahu aja sebenarnya sejauh apa sih sepak bola memang bisa jadi industri. Karena jangan-jangan masa depan anak Anda memang di sepak bola dan sepak bola bisa membawa anak Anda ke tempat yang tidak pernah diduga. Gitu. Satu, sekali lagi nanya. Siap. Diarahkan ke hal yang lebih baik tadi kan. Betul. Kalau orang tua kan ada subjektif ya terhadap anaknya gitu ya. Pasti. Kalau misalkan bertolak belakang dengan regulasi bagaimana? Oh jangan, makanya itu saya bilang cari tahu juga regulasinya yang sebenarnya seperti apa supaya bisa dapat pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang apa sih olahraga sepak bola itu yang sebenarnya. Nah, kedua pihak yang saya mau sampaikan adalah anak-anak muda nih. Gitu, anak-anak muda yang dengerin podcast kita juga saya mau tantang teman-teman semua gitu. Jangan cuma dengerin aja, jangan cuma duduk manis aja, atau lebih parahnya lagi jangan cuma komen-komen aja. Tapi ayo pikirin apa yang memang kalian bisa lakukan dengan apa yang kalian punya dulu. Saya nggak minta macam-macam, nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah jadi rocket science atau apa. Tapi
apa yang bisa Anda lakukan yang memang bisa jadi berkontribut nyata sama sepak bola Indonesia gitu. Dan pikirin dari yang mulai paling sederhana sampai kalau memang sejauh itu, kalau memang Anda punya passionnya, ayo lakukan dan jangan pernah bilang nggak ada jalannya gitu. Karena saya udah buktiin sendiri bahwa saya lompat ke sepak bola, saya cari jalan sendiri, nggak lewat siapa-siapa, dan buktinya saya ada di sini hari ini gitu. Dan saya percaya Indonesia perlu lebih banyak lagi orang-orang seperti itu. Apalagi yang tadi saya bilang, yang lagi kuliah, yang bahkan yang nggak kuliah pun gitu, ayo. Gitu. Saya percaya Tuhan udah titipin potensi di setiap kita dan itu bisa dilakukan untuk kontribusi ke sepak bola Indonesia. Mungkin karena saya memang suka sepak bola, merinding ini ya dengan lo. Saya juga ngomongnya merinding. Tapi beneran. Oke. Kalau berarti artinya kalau boleh saya simpulkan bahwasanya sepak bola itu bukan tentang teknik saja, lebih dari itu. Yes. Sepak bola melibatkan tentang Banyak aspek. Ya. Dan sepak bola sebenarnya segalanya tentang hidup. Segalanya tentang hidup. Semua nilai hidup ada di sepak bola. Waduh, oke. Terima kasih Bang Marco. Sama-sama, terima kasih juga. Sukses terus. Kalau saya ke Jakarta, boleh? Wah, boleh banget. Main ke Lampung juga nanti. Panggil oke. Wih, siap. Oh, udah mau habis anak ini. Ini penutup nih ya. Ini tadi si Jadi kalau kameranya ini udah dimatiin, kita makan nih. gini. Oh enggak. Si ini tadi kan karena Oke. kita di tempat di sinopsis nih. Siap. Tadi dia bilang, "Atuh, pengen masuk kayaknya ke podcast," katanya. Wah. Wah, ya udahlah enggak apa-apa kalau asal gratis. Siap kenapa kan? tuh? Eat more burger. Wah, keren Asal keren. gratis enggak apa-apa kan? Boleh. Boleh. Sip. Gitu ya. Siap. Kalau ke Jakarta mau mampir serius. Harus Lupa wajib. makan. Siap. Siap. Nanti saya sediain. Sampai ketemu. Terima kasih.